Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Wolves versus Gillingham, gol Raul Jimenez hentikan mimpi Elkan Bagot. Laga Wolverhampton versus Gillingham berlangsung di Molineux Stadion. The Wolves mampu menang dengan skor 2-0 di laga ini lewat gol Raul Jimenez di menit ke-77 dan Ryan Ait-Noyer di menit ke-90+1. Hasil ini membuat Elkan Bagot harus merelakan mimpinya untuk melaju lebih jauh di ajang Piala Liga Inggris 2022-2023. Piala AFF 2022 bisa dihadiri penonton kapasitas maksimal 70%. Polri memastikan Piala AFF 2022 bisa dihadiri penonton. Jumlahnya adalah 70% dari kapasitas maksimal stadion. Hal ini dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat meninjau persiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno menghadapi laga fase grup Piala AFF. Sigit juga menyampaikan beberapa pesan kepada pihak pengelola GBK, salah satunya berharap pertandingan berjalan sesuai dengan standar FIFA. Pratama Arhan diragukan tampil di Indonesia versus Kamboja. Arhan tak bergabung dengan grup besar timnas Indonesia dalam latihan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemain berposisi bek kiri itu hanya tampil latihan jogging mengitari lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah beberapa putaran, Arhan terlihat duduk-duduk di pinggir lapangan sambil mengamati rekan-rekannya yang sedang melahap latihan. Sinteyong pun mengungkapkan kondisi Arhan. Diakuinya Arhan memang sedang tidak dalam kondisi terbaik kondisi fisiknya. Namun sang pemain masih berpotensi untuk tampil di laga perdana. Thailand gilas Brunei Darussalam 5 gol tanpa balas. Laga Brunei versus Thailand berlangsung di Kuala Lumpur Stadion. Thailand dominasi jalannya pertandingan dan berhasil mencetak 5 gol tanpa balas lewat aksi Bordin Pala di menit ke-19. Terasil Dangda di menit ke-44. Gol bunuh diri Indra Putra di menit ke-88. Ball in. They should finish. Peradon di menit ke-90+1 Past Jaime. dan gol kedua Peradon di menit ke-90+3. Skor 5-0 untuk kemenangan Thailand membuat tim Gajah Perang memimpin klasemen grup A. Drama 5 gol, Kamboja bungkam Filipina 3-2. Laga Kamboja versus Filipina berlangsung di Morodok Teko National Stadium. Kamboja sempat unggul 2-0 lewat gol pertama yang dilesakan Reung Bung Hein di menit ke-16 Quick ball in. dan gol Orn Chan Polin 4 menit berselang. Bun Heng couldn't quite see it. Filipina mampu menyamakan kedudukan lewat gol Kenshiro Daniels di menit ke-41 The new man in. Ramita, and they do. dan gol kedua Kenshiro Daniels di menit ke-55. Bearing down, but a hesitation there. Memasuki menit ke-59, Kamboja kembali unggul lewat aksi Reung Bun Hein. Skor 3-2 untuk kemenangan Kamboja pun menghiasi pertandingan. Cuma Messi yang punya rekor-rekor Piala Dunia ini. Lionel Messi memang tiada tanding di Piala Dunia 2022. Sang mega bintang mencatatkan rekor demi rekor di laga final. Berikut deretan rekor Lionel Messi yang dikutip situs resmi FIFA. Messi adalah salah satu dari 6 pemain yang tampil di 5 Piala Dunia. Messi mencatatkan rekor 26 penampilan di Piala Dunia pada laga final kemarin, melewati rekor Lothar Matthäus. Messi tampil 19 kali sebagai kapten di Piala Dunia. Messi juga mencatatkan menit main terbanyak di Piala Dunia dengan total 2.314 menit. Messi adalah satu-satunya pemain yang mencetak assist di 5 Piala Dunia berbeda.
Pele dan Messi berbagi rekor assist di babak gugur sebanyak 6 kali. Messi adalah top scorer Argentina di Piala Dunia dengan 13 gol. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2002, gelar Man of the Match sudah diraih Messi sebanyak 11 kali. Apes pemain Australia ini dibohongi Mbappe dan Giroud soal jersey. Usai pertandingan Prancis versus Australia yang dimenangkan Les Blues 4-1, Jason Cummings jelas langsung memburu jersey Mbappe. Awalnya striker Les Blues itu disebut mau memberinya, namun ketika berada di ruang ganti, Mbappe menolak memberikan jersinya. Jason Cummings yang patah arang gagal mendapat jersey Kylian Mbappe. Kemudian mendapat asa saat melihat Olivier Giroud. Tak mau kecewa lagi, ia berharap bisa mendapatkan jersey penyerang Prancis lainnya tersebut. Namun Cummings lagi-lagi dibohongi, Giroud justru berlagak tak bisa bahasa Inggris meski sudah berkarir di Liga Inggris selama 10 tahun. Waktunya Lukaku fokus ke Inter. Lukaku bersama timnas Belgia gagal melaju jauh di Piala Dunia 2022. The Red Devils tersingkir di fase grup usai gagal bersaing dengan Kroasia dan Maroko. Lukaku sendiri tampil mengecewakan selama di Qatar. Lukaku termotivasi. Dia tahu ini kisah yang berbeda, ujar Direktur Inter Piero Ausilio. Piala Dunia melibatkan tim nasionalnya. Sekarang dia harus fokus ke Inter. Saya melihat Lukaku yang fokus. Isco dikabarkan pisah jalan dengan Sevilla hanya setelah 4 bulan. Karir Isco di Sevilla cuma berlangsung sekitar 4 bulan saja. Isco dan Sevilla santer telah sepakat untuk mengakhiri kerjasama mereka lebih awal. Menurut laporan Marca, Sevilla dan Isco telah mulai negosiasi pemutusan kontrak sejak pertengahan November. Saat ini kedua pihak sudah menyelesaikan kesepakatan perpisahan dini mereka. Jordi Amat tak sabar main untuk timnas. Jordi Amat mengaku tak sabar bermain untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ia juga membocorkan bahwa dirinya akan memakai nomor punggung 4. Jordi Amat saat ini sudah bergabung bersama skuad timnas Indonesia jelang Piala AFF. Ia sudah merampungkan proses naturalisasi dan mendapatkan status WNI. Jordi Amat mengaku dirinya hanya akan fokus ke tim sendiri. Ia enggan mengomentari kondisi tim-tim lawan. Fans lompat ke bus pemain parade juara Piala Dunia Argentina dihentikan. Parade juara Piala Dunia Argentina dihentikan saat melintasi ibu kota Buenos Aires karena masalah keamanan setelah seorang supporter melompat ke dalam bus. Lionel Messi dan kawan-kawan kemudian dievakuasi dari bus atap terbuka tersebut. Federasi Sepak Bola Argentina menyatakan bahwa arak-arakan di-stop karena masalah keamanan. Sementara itu, Presiden EFA, Claudio Tapia, menyesali cara tur diakhiri setelah mereka tidak dapat menyapa semua penggemar seperti skenario awal. Meski parade perayaan tersebut dirusak oleh oknum supporter, pawai juara Argentina untuk gelar ketiga Piala Dunia mereka ini benar-benar menjadi pemandangan yang menakjubkan. Viral Messi ngakak dilempar boneka kura-kura ninja mirip Mbappe. Lionel Messi tak mampu menahan tawa usai diberi boneka kura-kura ninja yang diduga merujuk Kylian Mbappe. Momen tersebut terjadi ketika Messi CS berada di atas mobil parade juara Argentina yang sukses memenangkan Piala Dunia 2022. Sport Bible melansir, Messi menangkap sebuah benda yang dilempar supporter ke arahnya. Benda tersebut diyakini boneka Teenage Mutant Ninja Turtles atau kura-kura ninja. Entah dari mana muasalnya, selama ini wajah Mbappe memang sering disamakan dengan salah satu karakter Ninja Turtles Michelangelo. Misteri Aguero ikut rayakan Argentina juara Piala Dunia 2022.
Sergio Aguero mendadak jadi perbincangan karena terlibat dalam perayaan juara Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina, Minggu 18 Desember. Aguero resmi pensiun pada Maret 2022 karena mengalami masalah jantung dan membuatnya melewati kesempatan tampil di Piala Dunia 2022 sebagai pemain. Namun ex-pemain Barcelona dan Manchester City itu tiba-tiba muncul dalam seremoni pengangkatan trofi juara Piala Dunia 2022. Sejumlah sumber menyebutkan Aguero bisa masuk rombongan tim La Albiceleste karena didaftarkan sebagai asisten pelatih di pertandingan final melawan Prancis yang digelar di Stadion Lusail, Qatar. Kabar tersebut belum terkonfirmasi karena hingga saat ini Federasi Sepak Bola Argentina tak memberikan pernyataan resmi. Cristiano Ronaldo pecundang besar Piala Dunia. Legenda timnas Jerman Lothar Matthäus menyoroti performa bintang Portugal Cristiano Ronaldo selama Piala Dunia 2022. Ia dengan tegas mengatakan bahwa CR7 adalah pecundang besar. Apa yang terjadi pada Ronaldo di Qatar dianggap Matthäus sebagai kebalikan dengan nasib rival abadinya Lionel Messi. Matthäus sebenarnya mengakui bahwa Ronaldo adalah pemain hebat dengan penyelesaian akhir yang mematikan. Namun ego yang dimilikinya belakangan ini justru merusak penampilan dirinya dan berimbas pada Portugal di Piala Dunia 2022. Demi perkembangan di masa depan, Rafael Leao mesti lanjut di AC Milan. Juara bertahan Liga Italia, AC Milan diketahui tengah berupaya keras dalam mempertahankan aset masa depannya, Rafael Leao. Stefano Pioli berharap pemain andalannya itu segera menaikkan kontrak baru dengan AC Milan. Pioli menilai Leao wajib memperpanjang kontraknya di San Siro guna perkembangan permainan dan karirnya di masa depan. Harap-harap cemas kesembuhan Mike Maignan, AC Milan pastikan satu kiper baru. Raksasa Liga Italia AC Milan memang menghadapi dilema dengan posisi kiper inti Mike Maignan yang belakangan hilang karena rentan cedera. Kondisi ini kabarnya membuat AC Milan memberikan ultimatum karena harus mencari penjaga gawang baru yang levelnya nyaris setara. Belakangan Milan disebut akan berbicara dengan klub Liga Italia Atlanta untuk mendatangkan kiper lokal Liga Italia Marco Sportiello. Kabarnya AC Milan punya kesepakatan dengan Ladea untuk mendatangkan Sportiello yang kontraknya segera habis di bursa transfer musim panas 2023 nanti. Manchester United perpanjang kontrak Marcus Rashford dan 3 pemain tetapi David De Gea ngambang. Manchester United mengaktifkan opsi untuk memperpanjang kontrak Marcus Rashford bersama dengan Luke Shaw, Diogo Dalot, dan Fred. Setan Merah mengamankan ketiga pemain tersebut hingga musim panas 2024 setelah memilih untuk mengaktifkan klausul perpanjangan 1 tahun dalam kontrak mereka. Sementara itu nasib sang penjaga gawang David De Gea kini ngambang. Kontrak De Gea juga berakhir pada musim panas tahun depan dan United ingin sang kiper menandatangani kontrak baru namun dengan gaji yang lebih rendah. Saat ini penjaga gawang asal Spanyol itu memperoleh pendapatan 375.000 pound sterling per minggu. De Gea sendiri kabarnya terbuka untuk mengurangi gajinya agar bertahan di Old Trafford. Manuel Neuer patah kaki, Bayern Munich goda Emiliano Martinez. Bayern Munich dikabarkan masuk sebagai salah satu peminat penjaga gawang Aston Villa dan timnas Argentina Emiliano Martinez. Seperti dilansir Mediafoot, Bayern kini tengah memantau Martinez untuk bursa transfer Januari mendatang. Dengan Neuer yang cedera, skuad arahan Julian Nagelsmann itu hanya menyisihkan 2 kiper mini menit bermain, yakni Sven Ulreich dan Johannes Seng. Meski baru saja dipinang Villa pada 2020, Martinez membuka kemungkinan untuk mencicipi tantangan yang lebih besar dan Liga Champions. Hal itu turut dipastikan oleh sang agen Gustavo Doni. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!